Kali ini kita masuk ke bab 1 untuk di kelas 8 matematika, yaitu pola bilangan. Nah, pola bilangan sendiri itu dibagi jadi dua ya. Pola bilangan dibagi jadi dua, yaitu ada baris, ada deret. Apa sih baris dan apa sih deret? Baris kita udah sering dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Baris itu artinya berurut, bisa dari kecil ke besar, bisa juga dari besar ke kecil. Yang pasti berurutan, itu namanya baris. Kalau deret itu adalah, deret merupakan jumlah dari barisan tersebut. Jumlah dari barisan tersebut. Deret itu jumlah dari barisan. Nah, dari masing-masing baris dan deret itu ada dua subbab yang, bukan subbab sih ya, bagian yang paling penting yang nantinya akan kalian pelajari, yaitu aritmatika dan geometri. Aritmatika dan geometri ya. Aritmatika adalah tentang pertambahan atau pengurangan. Maksudnya gimana? Pola bilangan yang merupakan barisan yaitu adalah urutan. Jadi urutannya berupa pertambahan atau pengurangan. Saya kasih contoh di sini. Misal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dilihat di sini, ini adalah pola bilangan. Kenapa dikatakan pola bilangan? Karena ketika bilangan pertama, ke bilangan kedua, ke bilangan ketiga, keempat, dan kelima, ini ada polanya. Polanya diapain? Yaitu berupa pertambahan ya. Ditambahin satu, ditambahin satu, ditambahin satu. Nah, inilah yang namanya barisan, yaitu dari kecil ke besar. Ya, contoh lagi. Misal saya punya barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini juga pola bilangan. Kenapa? Karena ini ada polanya, yaitu pertambahan. 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini yang disebut pola bilangan. Dan ini adalah contoh dari baris aritmatika, yaitu berupa pertambahan ataupun juga bisa pengurangan. Contoh dari pengurangannya, misal saya punya 10, 10 jadi lebih kecil ya, jadi 8, jadi 6, 4, 2, 0, min 2, dan seterusnya. Ini juga pola bilangan, yaitu berupa pengurangan. Min 2, min 2, min 2, min 2, min 2, dan min 2. Nah, ini namanya barisan aritmatika. Lalu ada lagi namanya barisan geometri. Barisan geometri, kalau tadi aritmatika tentang pertambahan dan pengurangan, kalau di geometri sendiri itu berupa perkalian ataupun pembagian. Ya, contohnya barisan geometri yaitu adalah misal 2, 4, terus 8, 16, dan seterusnya. Nah, ini merupakan geometri ya. Kenapa? Yaitu berupa perkalian nih polanya. 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 12. Berarti kan nih 8 jadi 16 ya. Ini dikali 2, dikali 2, dan dikali 2. Ini namanya baris geometri. Jadi udah jelas ya, perbedaannya adalah di sini adalah berupa perkalian dan pembagian, di aritmatika adalah pertambahan dan pengurangan. Lalu contoh dari pembagiannya, misal saya punya 9, 9 jadi 3, 3 jadi 1, 1 jadi 1 per 3, 1 per 3 jadi 1 per 9, dan seterusnya. Ini merupakan pembagian. Pembagian 3, pembagian 3, pembagian 3 ya. Semuanya adalah pembagian 3. Ini juga barisan geometri ya. Nah, selanjutnya untuk di deret sendiri, di deret geometri, aritmatika ya. Aritmatika contohnya adalah di sini penulisannya ya, yang berbedanya misal 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dan ditambah seterusnya. Ini adalah contoh penulisan dari geometri. Perbedaannya dengan baris adalah kalau baris dipisahkan dengan koma, kalau deret itu jadi plus ya. Dan nanti akan ditambahin. Itulah si deret geometri. Karena tadi penjelasan deret adalah jumlah dari baris ya. Jadi nanti barisnya akan ditambahin terus. Tergantung dari soalnya, disuruh berapa banyak barisan yang harus ditambahkan. Ya. Begitu juga dengan si deret geometri. Contohnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 dan seterusnya. Nah, ini juga berupa pertambahan.
Itu namanya deret geometri. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang awal kita akan ngebahas tentang baris aritmatika. Saya akan memberikan rumus dan contoh soalnya. Oke, kita bahas terlebih dahulu baris aritmatika ya. Nah, baris aritmatika itu dilambangkan dengan UN ya. Baris selalu dilambangkan dengan UN. Baris itu selalu dilambangkan dengan UN. Dan ini untuk aritmatika itu ada formulanya atau rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Ya, ini formulanya yang harus kalian ingat. Nah, ini keterangannya. UN itu adalah baris atau bisa disebut urutan ke N. Ke N itu ya tergantung dari soalnya itu yang ditanya N-nya berapa. Misal N-nya nanti 7 ya berarti urutan ke-7, N-nya 10 berarti ya urutan 10. Misal U17 artinya ya urutan ke-17 ya. Lalu A itu bisa ditulis juga dengan U1, disebut dengan suku atau urutan pertama ya. Pertama. Selanjutnya ada N, ini adalah urutan yang ditanya. Urutan yang ditanya. Selanjutnya ada B. B ini adalah bisa disebut selisih. Ya. Lalu selisih itu didapat dari mana? Selisih itu adalah U setelahnya dikurangin U sebelumnya. Ya, bisa juga ditulis dengan U2 dikurangin U1 atau U3 dikurangin U2. Intinya suku sesudahnya dikurangin suku sebelumnya. Oke, lanjut aja kita coba ke sebuah contoh. Misal punya barisan aritmatikanya itu bilangannya adalah 2, terus 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Lalu kalian disuruh cari U9. Ya. U9. Nah, ini sebenarnya bisa pakai manual. Kalian kan tinggal dilihat polanya ya. Kalau mau pakai manual silakan. Kalian bisa lihat polanya. Di sini kan ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3 kan. Nah, berarti kalau ditanya U9, kalian tinggal hitung urutan ke-9 itu berapa. Berarti kan ini U1, U2, U3, U4, U5. Berarti U6-nya berapa? Tambahin 3 aja. U6-nya berarti tambahin 3, 17. U7, 20. U8, 23. U9 berarti 26. Nah, ini kalau mau pakai manual. Nah, sekarang kita menggunakan rumus. Ya. Nah, maka dari soal ini akan kita tentukan diketahui. Tulis diketahui ya, biar ngegampangin kalian setiap ngerjain. Berarti yang dari soalnya ini yang perlu kita carikan UN, yang ditanyakan UN, berarti U9. Berarti kita perlu A. A-nya berapa? A adalah suku pertama ternyata 2. Terus selanjutnya N. N itu yang ditanya, suku keberapa? Yang ditanya adalah 9. Lalu B. B itu adalah selisih. Selisih itu bisa U2 dikurangin U1. Berarti 5 dikurangin 2. Berarti B-nya 3 ya. Lalu kita bisa kerjain di sini. Saya ganti warna deh. Ya, berarti U9 rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. A-nya kan 2. Ditambah N-nya berapa? N-nya adalah 9. Dikurangin 1 dikali B, B-nya 3. 2 ditambah 8 dikali 3. Ingat ya, kalau kayak gini dikali dulu, jangan langsung ditambahin. Ini jadinya 3 kali 8, 24. 2 ditambah 24, 26. Ya, sama tuh kalau mau ngitung manual dan ngitung pakai rumus. Saya kasih tahu, kalau ngitung manual, mungkin kalau masih sedikit masih oke ya. Tapi kalau misalnya ditanya U100, masa kalian mau hitung manual sampai U100? Kan capek. Ya. Selanjutnya saya kasih contoh lagi.
Selanjutnya saya kasih contoh lagi untuk yang berkurang ya. Misal saya punya soalnya di sini 20, terus selanjutnya 16, 12, 8, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah U, biar banyak ya, biar banyak. U20, biar nggak bisa ngitung manual deh nih, U20. Nah, lanjut aja. Berarti yang diketahui dari soalnya adalah U1 ya. U1-nya adalah 20. Ini U1. U1 20. Atau A. U1 sama dengan A ya. U1 20. Berarti A sama dengan 20. Selanjutnya adalah N. N itu yang ditanya urutan keberapa? Oh, ternyata urutan ke-20. Dari sini ya. N-nya itu ya. Selanjutnya yang diketahui adalah B. B itu adalah selisih. Selisih itu U2 dikurangin U1. Berarti 16 dikurangin 20. Jadi berapa? Min 4 ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Sir boleh nggak pola bilangan itu hasilnya minus? Ya boleh. Kalau memang dia berkurang kan berarti akan semakin kecil, dan semakin kecil. Ya. Langsung kita jawab di sini. Berarti U20 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Saya ganti warna deh. Ya. Berarti A-nya kan 20 ditambah N-1, N-nya 20 dikurangin 1 dikali B. B-nya min 4. 20 ditambah ini 19 dikali min 4. Ingat ya, ini dikali dulu ya. 20 ditambah min kali plus sudah pasti min 496 min 76 ditambah berarti jadi min 56 ya. Nah, boleh min. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ini berarti urutan ke-20 adalah hasilnya min 56. Jadi kalau kalian cari manual seperti yang saya contohin tadi sampai U20 itu pasti hasilnya min 56. Ya, ini adalah contoh dari baris aritmatika. Tolong dimengertikan. Setelah ini saya akan jelaskan baris geometri. Nah, selanjutnya adalah tentang baris geometri ya. Baris masih tetap dilambangkan dengan UN atau urutan ke. Geometri tadi adalah tentang perkalian dan pembagian ya. Perbedaannya dengan aritmatika adalah aritmatika pertambahan dan pengurangan, geometri adalah perkalian dan pembagian. Nah, di rumusnya, formulanya untuk geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, ini tentang perpangkatan ya. Jadi nanti mungkin kalian yang hitungannya masih lemah perlu kalkulator untuk menghitungnya. Keterangannya, UN masih sama, adalah urutan ke atau suku ya. Urutan itu bisa disebut suku. Jadi nanti kalau di soal tentukan suku, itu berarti urutan ya. Urutan ke N. Selanjutnya A adalah suku pertama. Suku pertama atau urutan pertama. R itu adalah rasio. Nah, perbedaan antara geometri sama aritmatika, kalau aritmatika tadi ada B, kalau di geometri ini ada pakainya R ya. R itu rasio. Rasio didapat dari mana? Rasio didapat dari suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Atau bisa dicari dengan U2 dibagi U1. Atau bisa juga U3 dibagi U2. Atau U4 dibagi U3 dan seterusnya. Pokoknya suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Ya. Nah, N itu berarti urutan yang ditanya atau suku yang ditanya. Lanjut aja kita pengaplikasiannya dalam soal. Contoh, misal Sor punya barisannya adalah 2, 4, 8, 16, selanjutnya 32 dan seterusnya ya. Nah, misal kalian disuruh cari U10. Nah, ini kalau di aritmatika baru deh kalian mungkin perlu kalkulator bagi yang menghitungnya agak lemah ya. Nah, di sini berarti dari soal ini bisa kita tulis yang diketahui
adalah A atau suku pertama, yaitu 2. Selanjutnya kita perlu R, rasio. Rasio itu U2 dibagi U1. U2 dibagi U1, U2-nya 4, U1-nya 2, berarti nilai R-nya adalah 2. Ya. Selanjutnya N. N itu yang ditanya urutan keberapa? Ke-10. Berarti tinggal kita tulis saja formulanya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ingat ya, nggak usah ditulis tanda kali. Kalau di aljabar ada dua buah huruf yang berderetan atau bersebelahan, itu artinya dikali ya. Nggak usah bingung-bingung. A-nya kita masukin, A-nya 2. Dikali R-nya. R-nya juga 2. Lalu N-nya adalah 10. 10 dikurangin 1. 2 dikali 2 pangkat 9. Ingat kalau kayak gini dipangkatkan dulu baru dikali ya. Cara ngitungnya dipangkatkan dulu baru dikali. Berarti ini 2 dikali 2 pangkat 9. Jadi hasilnya 1024 ya. Nah, mulai dari sini pun kalian udah tahu ya perbedaan antara oh itu barisan aritmatika atau barisan geometri. Intinya kalau geometri tentang perkalian dan pembagian, kalau aritmatika tentang pengurangan atau pertambahan, ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk yang pembagiannya. Nah, misal di sini Sir punya contoh soalnya adalah 9 jadi 3, jadi 1/3, jadi 1/9 dan seterusnya. Lalu yang ditanya adalah nggak usah gede-gede deh biar ngitungnya gampang ya. U8. Nah, sama aja. Seperti biasa ditulis dulu yang diketahuinya ya. Yang diketahuinya. Berarti A-nya adalah 9. Selanjutnya R. R itu adalah U2 dibagi U1. Nah, kalau di geometri ini bisa bentuknya pecahan. Di aritmatika juga bisa pecahan sih tentang pertambahan dan pengurangan ya. Ini berarti U2-nya adalah 3 dibagi 9. Jangan kebalik. Biasanya karena, selalu biasa yang besar dibagi yang kecil. Enggak, selalu ya. Jadi ini kecil dibagi besar. Berarti kecilin jadi 1/3. Jadi rasionya adalah 1/3. Karena dari 9 jadi 3, itu kan berarti dikali 1/3. 3 jadi, ini 1 harusnya ya. Ini tambahin dulu 1, sorry. Ini 1, jadi 1/3. Dan jadi 1/9 dan seterusnya. Ini selalu dikaliin 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Atau bisa ditulis juga dibagi 3 kan. Dibagi 3 sama dikaliin 1/3 itu sama. Ya, ini makanya kalau pembagian itu biasanya rasionya pecahan. Ya. Jawab di sini U8 sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya adalah 9 dikali R, R-nya adalah 1/3, ya, dipangkatin dengan N-nya kan 8. Ini saya tulis N-nya 8, jadi 8 dikurangin 1. Jadi 9 dikali 1/3 pangkat 7. Ingat ini dipangkatin dulu baru dikali ya. Cara memangkatkan kalau memang bentuknya adalah pecahan, ini bisa ditulis dengan 1/7 per 3/7 ya. Ini kalau kalian bingung. Tapi kalau pakai kalkulator kan nggak bingung. Berarti ini hasil akhirnya adalah 9 dikali 1/3 pangkat 7 ya. Jadinya adalah 1/243. Nah, tadi saya bilang, kalau memang geometri bentuknya pembagian, pasti rasionya adalah pecahan. Pasti rasionya adalah pecahan. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Tolong dipahami. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang deret untuk aritmatika dan geometri. Untuk sekarang pahami dulu tentang barisnya, ya.